tahu enggak teman-teman? Ini namanya rompi Ontokusumo. Wah, ini kejejak gajah ya Mas Cici. Ini namanya rompi Ontokusumo. Dibedel rapopo. Ngeri. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau ajak jenengan kembali. Di sini saya berada di makam Simbah Kiai Gusti Abdurrahman yang berada di daerah Sumowono, Lanjan ya Om. Desa Lanjan. Di sini saya berada bersama, ya ndak asing lagi lah, tak dadak tak pekso, tak kon ngancani, tak kon ngeterke. Nah ya, saya bersama Om Eka yang dia juga pernah ziarah ke sini. Mungkin untuk titik-titiknya, makam-makam sepuhnya, beliau yang sudah tahu. Nah, di sini itu terkenal dengan cerita Kiai Gusti Abdurrahman itu adalah pengikut dari Pangeran Diponegoro. Nah, di sini ada yang ingin kita informasikan tentang kebenaran sosok tersebut atau tokoh tersebut. Benarkah beliau itu pengikut Diponegoro atau tidak? Nanti kita bisa membaca tipologi nisannya. Nah, di sini itu memang benar-benar makam kasepuhan. Kalau menurut saya, yang mungkin dugaan sementara, karena di berbagai wilayah khususnya di Kecamatan Sumowono itu setelah pengadaan belusuan di berbagai wilayah atau di berbagai tempat, makam yang paling sepuh itu cuma di sini. Itu kalau menurut versi saya pribadi. Sejauh saya itu mengadakan belusuan di Kecamatan Sumowono. Tapi ya Om, terkenalnya pengikutnya Pangeran Diponegoro. Nah, untuk jawabannya nanti untuk kita jawabannya, di dalam. nah Yuk. kita masuk ke dalam jawabannya. Saya baru kali ini menginjakkan kaki di pasarean Sumowono, daerah Lanjan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah, ini pohon apa Om? Hah? Ini pohon yang Nanti bisa diterangkan sama Om Eka yang pernah kesini. Halo, assalamualaikum sobat budaya. Salam budaya, salam lestari, budaya Nusantara tetap maju, tetap jaya. Nah, di sini saya memang punya keinginan mengajak Mas Yusuf karena beberapa kali ajaan itu Mas Yusuf tidak mengindahkan, istilahnya orak patuh. Nah, di sini memang kita berada di komplek pemakaman Desa Lanjan, Kecamatan Sumowono. Makam ini berada di ketinggian atau berada di puncak bukit ya kira-kira 700 mdpl. Kalau saya pribadi memang Mas Yusuf ini tak suruh untuk ambil gambar di sisi bagian barat dulu yang benar-benar tidak ada makam sepuhnya. Akan tetapi di sini itu banyak sekali yang harus dikaji dan harus banyak disampaikan ke netizen semua. Nah, memang nggak ada makam sepuhnya. Nanti makam sepuhnya itu ada di sana. Yang nantinya akan kita kupas keterkaitan makam tersebut, ada kaitannya bahwa tokoh Kiai Gusti Abdurrahman Wahid itu Abdurrahman Gusti Kiai Gusti Abdurrahman itu adalah pengikut dari Pangeran Diponegoro. Nanti kita kupas di sana benar dan tidaknya. Nah, di sini akan saya perlihatkan beberapa makam yang menggunakan komponen-komponen batuan candi. Itu dulu informasinya. Nanti semakin ke sana nanti akan semakin menarik ulasannya. Nah, di sini bisa kita lihat
Ini makam juga disepuhkan. Amit mbah nggih. Nah, kowe mlebu. Amit. Ini juga disepuhkan. Ini juga menggunakan dari komponen batuan candi. Ini kenapa saya bilang di sini itu banyak temuan-temuan panel dari candi. Nanti kita bisa membedakan antara panel temuan candi dan panel jirat makam. Nanti bisa dibedakan. Kalau saya pribadi ini ada 2 komponen dari batuan candi. Kenapa demikian? Karena di sana nanti kita bisa menemukan yang namanya kemuncak atau ratna, salah satu panel penghias bagian atap. Ini ya. Terus di sini koyok ning gone dhewe. Amit mbah. Ini adalah yang disebut dengan ratna atau kemuncak. Di sini juga terdapat sebuah kuncian. Nah, Nggak ini Om, kuncian. bahasa ratna itu dipakai Ratna itu sebenarnya sebutan untuk komponen kemuncak. Ratna itu memiliki arti mutiara. Sebenarnya komponen ini terbalik. Ini komponen ini terbalik. Ini terbalik. Nah, ini Oke. Iya. nah, ini candi nih. Ini komponen penghias candi. Iya. Nah, ini untuk Oh, bukan terbalik. Ini sebenarnya ada lagi. ada lagi ya, puncuknya ya. Ada lagi semacam mercu di sini. Terus ini lagi, Mas. Nah, ini juga batuan candi yang dipergunakan untuk nisan. Oke, ya. Ini juga komponen batuan candi. Jelas ya. Oke. Nah, setelah dari sini memang kenapa saya tadi memilih yang sini dulu yang tidak ada makam sepuhnya. Karena Ini paling apa? sebelah apanya? posisi makam ini. Oh, ini nganu sebelah barat. Barat ya? Heeh. Barat sendiri. Nanti kita ke sebelah timur. Ke sebelah timur yang benar-benar ada makam sepuhnya. Makam sepuhnya. Yang ada kaitannya, ceritanya ada kaitannya dengan perjuangan Pangeran Diponegoro. Nah, tokoh yang disebutkan itu adalah pembantunya, pembantu perjuangan beliau. Ini di sini. Sebenarnya makam ini sangat panjang, kira-kira ada 300 meteran ini. Sampai sana. Sampai ujung sana. Terus yuk kita jalan ke sana. Kembali apa langsung? Yo langsung apa Yo. kembali kan wis, Mas? Oke. Nah, bisa dilihat teman-teman. Itu pemandangannya. Gunung apa, Om? Gunung Ungaran, Itu tapi gunung- berkabut itu. Gunung Ungaran. Nek misal pas cuacanya bagus, Gunung Ungaran itu terlihat ada 7 puncak kalau dari sini. Itu jalan raya bawah, Bawah itu jalan raya penghubung Kabupaten Semarang ke Temanggung. Temanggung. Nah, ini makamnya panjang banget. Panjang sekali. Memang sengaja saya pilihkan untuk tempat yang istilahnya makam itu tidak sepuh, tapi akan sistematisnya itu akan berjalan nanti ke makam-makam Paling satu sepuh. ujung sana yang sepuh itu ada beberapa informasi yang harus saya sampaikan. Oh my god. Pohonnya besar-besar semua ini. Kamu tahu enggak teman-teman? Ini namanya Rompi Ontokusumo. Wah, ini kayak kejejak gajah ya macicil. Ini namanya Rompi Ontokusumo. Dibedel rapopo. Iya, ngeri. Nah, ini pohonnya yakin teman-teman. Nah, Ini di besar-besar sini itu banget. Juga ada makam yang disepuhkan dan beliau adalah tokoh
kiai atau tokoh ulama. Namanya? Cuma semua kijingnya sudah diganti. Sudah diganti. Misalnya sudah diganti. Ini kita berada di punjer tengah komplek pemakaman. Punjer tengah. Tadi dari ujung barat sana, terus kita berada di punjer tengah, terus nanti kita berada di ujung timur sana yang makam sepuhnya. Nah ini teman-teman. Ini makam-makam ini sudah, ini makam-makam ini yang di pagar ini makam keluarga, cuma banyak yang disepuhkan. Nah ini juga ini makam ulama. Makam ulama? Makam ulama. Namanya? Nggak tahu Om? Nggak tahu, ada namanya sini Om, cuma nggak kelihatan. Ini juga menggunakan panel-panel candi. Panel candi ya? Nah. Wah pemandangannya teman-teman, jian, ngeri tenan. Ayo langsung ke area makam sepuh. Sini itu banyak temuan panel-panel candinya. Cuma nanti dibedakan antara panel candi dengan jirat makam. Ini juga pemandangannya jos. Nah makamnya Sembah Kiai Abdurrahman di ujung sana. Nah ini juga panel candi. ini juga panel-panel candi. Apakah ini makam? Kalau ini memang benar makam, cuma panel candi atau komponen candi itu dimanfaatkan untuk nisan. Ini sebenarnya makam-makam warga sini. Alih fungsi ya? Nah ini juga panel candi ini, terus ini. Nah kita sudah sampai di penghujung yang kita harapkan, yang kita inginkan, yaitu komplek makam Kiai Kanjeng ya, Kanjeng Kiai Abdurrahman. Nah makamnya di situ, beliaunya makamnya di situ. Itu nak diulas menarik sekali. Yuk. Nah, ini teman-teman, batuan candi. Iki lho Om, isih menggunakan model-model wong biyen ya. Iki modelnya nak menurutmu model apa men? Melok endi ya, nggak sampai anak ngarani. Iki Cakraningrat to ya? Cakraningrat. Cakraningrat Meduronan to ya? Iya bener. Delok pinggir-pinggir iki lho. Iki lho sing luwih nganu iki. Luwih detail iki. Iki model-model Cakraningrat Meduronan iki. Ya, heeh. Awakmu kok ya jek apal men. Walah mungkin iki cah dio. Iki nang dhuwur sik apa? Nah, kita ke sini dulu. Nah, inilah penghujung bagian timur. Bukan tempat yang tinggi ya, melainkan antara sini dengan yang di ujung timur sini sampai di ujung barat tadi ya. Barat itu memiliki kesamaan, cuma tadi agak melengkung sedikit karena kalau menurut beberapa teman-teman sebenarnya bukit ini memiliki dua puncak antara di sisi barat dan sisi timur. Sisi barat tadi kita sudah ulas, dan yang di sisi timur itu ini makam-makam periode Mataram Islam awal. Nah nanti kita akan ulas benar atau tidaknya makam yang dianggap sebagai pengikut Diponegoro atau yang pernah dianggap pembantu perang Pangeran Diponegoro itu benar atau tidak. Kita ulas nanti. Lewatin di Om. Ini